Halo pembelajar akuntansi, saya Rudianto yang telah memandu untuk mempelajari akuntansi selangkah demi selangkah, bagian demi bagian di dalam video-video tutorial sebelumnya, kembali menemani untuk melangkah lebih jauh dalam mempelajari akuntansi. Di dalam video ke-26 ini, yang merupakan bagian dari rangkaian tutorial akuntansi dasar, kita telah masuk ke koperasi. Karena koperasi memiliki karakteristik tersendiri, yang berbeda dengan perusahaan jasa, dagang maupun manufaktur, terminologi dan akun di dalam akuntansi koperasi juga tidak sepenuhnya sama. Berbagai terminologi dan akun di dalam koperasi tidak ditemukan di dalam badan usaha lainnya. Implikasinya, nama akun tertentu yang digunakan di dalam laporan keuangan koperasi juga sedikit berbeda dengan badan usaha lainnya. Di dalam video ini, kita akan belajar terminologi dan akun di dalam akuntansi koperasi. Supaya dapat memahami dengan baik materi yang disampaikan, memperhatikan dengan sungguh video ini hingga selesai sangat penting. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan. Anggota koperasi adalah pemilik koperasi sekaligus menjadi konsumen dari koperasi. Sebagai sebuah badan usaha, fungsi koperasi adalah membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosialnya. Sebagai sebuah badan usaha, koperasi harus memiliki produk. Produk adalah segala sesuatu yang dihasilkan oleh koperasi dan dijual menjadi sumber pendapatan bagi koperasi tersebut. Dari hasil penjualan produk kepada konsumennya, koperasi akan memperoleh keuntungan. Keuntungan yang diperoleh akan dapat digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi anggotanya, yang dilanjutkan dengan meningkatkan kesejahteraan sosial anggotanya. Produk yang dihasilkan sebuah koperasi menunjukkan bidang usaha yang digeluti oleh koperasi tersebut. Berdasarkan bidang usaha yang digeluti, koperasi dapat dipilah menjadi koperasi simpan pinjam, koperasi konsumen, koperasi jasa, dan koperasi produsen. Koperasi simpan pinjam menjadikan uang sebagai produknya dengan menyimpan uang anggota dan meminjamkannya kepada anggota. Koperasi konsumen menjadikan berbagai barang kebutuhan sehari-hari sebagai produknya dengan menjualnya kepada anggota maupun kepada masyarakat. Koperasi jasa menjadikan jasa yang bersifat non-fisik sebagai produknya dan menjualnya kepada anggota maupun masyarakat. Koperasi produsen mengolah bahan mentah menjadi barang yang siap digunakan dan menjualnya kepada anggota maupun masyarakat. Terdapat beberapa akun kas yang digunakan di dalam koperasi dan tidak digunakan di dalam badan usaha lainnya. Pendapatan bunga adalah imbalan yang diterima koperasi atas uang yang dipinjamkan kepada anggota. Beban bunga adalah imbalan yang harus dibayarkan koperasi kepada anggota yang telah menyimpan uangnya di koperasi atau kepada pihak lain yang telah meminjamkan uangnya kepada koperasi. Sisa hasil usaha adalah selisih positif antara pendapatan yang diterima koperasi dengan beban usaha yang dikeluarkan di dalam suatu periode waktu tertentu. Di dalam badan usaha lain selain koperasi, sisa hasil usaha disebut dengan laba usaha. Baik pendapatan bunga maupun beban bunga simpanan sukarela dan sisa hasil usaha merupakan bagian dari laporan laba rugi yang di dalam koperasi disebut sebagai laporan hasil usaha.
Piutang anggota adalah tagihan kepada anggota koperasi yang telah meminjam uang kepada koperasi atau membeli barang secara kredit dari koperasi di waktu yang lalu. Piutang anggota menjadi bagian dari aset koperasi. Simpanan sukarela adalah tabungan anggota yang tidak ditentukan jumlahnya maupun batas waktunya. Biasanya, anggota bisa menarik tabungan ini kapan saja. Dana anggota adalah bagian dari sisa hasil usaha yang dialokasikan untuk dibagikan kepada anggota koperasi. Di badan usaha yang berbentuk perseroan terbatas, dana anggota ini disebut dengan dividen. Dana pengurus adalah bagian dari sisa hasil usaha yang dialokasikan untuk dibagikan kepada pengurus dan pengawas koperasi karena telah bekerja untuk kepentingan koperasi. Dana pendidikan adalah bagian dari sisa hasil usaha yang dialokasikan untuk meningkatkan pendidikan anggota koperasi, pengurus koperasi, pengawas koperasi, atau pihak lain yang dipandang perlu menerima bantuan dari koperasi. Dana sosial adalah bagian dari sisa hasil usaha yang dialokasikan untuk berbagai kegiatan sosial di mana koperasi beroperasi. Dana ini merupakan kewajiban koperasi kepada masyarakat. Dana pembangunan daerah kerja adalah bagian dari sisa hasil usaha yang dialokasikan untuk sumbangan pembangunan pada wilayah kerja koperasi. Dana ini merupakan kewajiban koperasi kepada masyarakat. Simpanan pokok adalah sejumlah uang yang wajib dibayar oleh seseorang atau badan hukum koperasi pada saat yang bersangkutan mendaftar menjadi anggota pada suatu koperasi. Simpanan pokok hanya dibayarkan satu kali selama yang bersangkutan menjadi anggota koperasi. Simpanan wajib adalah sejumlah uang yang wajib dibayar oleh anggota koperasi kepada koperasi setiap bulan. Simpanan wajib harus dibayarkan oleh anggota koperasi setiap bulan selama yang bersangkutan menjadi anggota koperasi. Simpanan pokok dan simpanan wajib biasanya disebut sebagai simpanan modal anggota. Sebagai modal koperasi, simpanan pokok dan simpanan wajib bersifat relatif permanen. Hibah adalah sejumlah uang atau barang yang disumbangkan kepada koperasi dengan sukarela tanpa imbalan jasa, sebagai modal koperasi. Cadangan adalah bagian dari sisa hasil usaha yang digunakan untuk pengembangan usaha dan antisipasi kerugian di masa mendatang. Piutang anggota merupakan bagian dari aset lancar sebuah koperasi. Simpanan sukarela dan berbagai macam dana merupakan bagian dari liabilitas sebuah koperasi. Sedangkan simpanan pokok, simpanan wajib, hibah, dan cadangan merupakan bagian dari ekuitas sebuah koperasi yang semuanya ditampilkan di dalam laporan posisi keuangan koperasi. Jika mendapatkan manfaat dari video tutorial ini dan ingin terus bertumbuh di dalam pemahaman akuntansi, silakan tekan tombol like, subscribe, dan loncengnya supaya mendapatkan pemberitahuan jika dikeluarkan video berikutnya. Materi tertulis dari video ini dapat diperoleh di buku akuntansi koperasi dan buku-buku pengantar akuntansi yang saya tulis yang terbit di tahun-tahun yang berbeda.